Liburan terbaik bukanlah soal kemewahan, tetapi soal kebersamaan. Liburan memang butuh rencana, namun kenyataannya banyak yang melakukannya secara dadakan. Karena yang spontan, uhui, kadang lebih asik. Selain minimnya kemungkinan untuk batal, bagi sebagian orang, liburan secara dadakan menjadikan sesuatu hal yang seru pastinya. Bisa lebih oke sih. Ibaratnya wisatawan pada pulang kita datang. Oh iya. Berawal dari obrolan mengenai liburan menyambut akhir tahun 2021, di sela waktu pekerjaan, saya dan keempat kawan saya, yaitu ada si Raffi, Afifa, Bang Faas, dan Cemimi, kami berlima berencana mengunjungi Cidahu Camping Ground. Tadinya kami ingin melakukan perjalanan pada saat malam tahun baru, karena takut akan macet dan isu penutupan beberapa tempat wisata, ya kami mengurungkan niat tersebut. Akhirnya, kami berlibur seminggu sebelum pergantian tahun. Karena ini sangat-sangat dadakan sekali, pada sore hari kami baru merencanakan, dan besoknya kami harus sudah berangkat. Dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada, kami harus segera bersiap-siap dan merencanakan segala sesuatunya dengan mantap. Bayangkan, pada malam harinya kami sampai mengadakan pertemuan di Google Meet untuk sedikit membahas kembali apa saja yang harus dibawa dan dipersiapkan. Mulai dari segala macam biaya yang dikeluarkan, seperti mulai dari tiket masuk destinasi wisata, pengeluaran untuk makanan, serta mempersiapkan budget cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya over budget atau melambungnya pengeluaran akibat persiapan liburan kami yang dadakan. Keesokan paginya sekitar pukul 6, kami berkumpul di rumahnya Afifa. Setelah itu, kami melakukan perjalanan menuju Camping Ground Cidahu yang berada di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Salak. Wake up to the sound of her fleeting heart. Wake up to the sound of her fleeting heart. Where'd you go? What you leave is a work of art. On my chest, on my heart. She went out in the haze in the morning grace. She went out and got lost in a tall hedge maze. Perjalanan yang awalnya lancar, tanpa adanya kemacetan, setibanya sampai di kawasan Sukabumi, tepatnya di Pasar Cicurug, kami terkena macet. Untungnya cuma sebentar. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dengan memilih jalan alternatif yang dapat memangkas jarak ke Cidahu Camping Ground. Dengan ruas jalan yang kecil, tidak seperti jalan raya biasanya, hal ini menjadikan tantangan sendiri bagi supir kami, yaitu Bang Faas. Untungnya, ia sangat lihai dalam mengendarai mobil ini. Setibanya sampai di gerbang Cidahu Camping Ground, kami dihampiri oleh salah satu petugas dari tempat ini. Namanya adalah Mang Iwan. Setelah mengobrol, Mang Iwan ini bilang, jika ingin kesini pada hari weekend, yaitu Sabtu Minggu, harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Untungnya kami datang ke sini pada hari Minggu, yang mana pengunjung sudah pada pulang, yang membuat tempat area camp ini sepi pengunjung.
Ya jadi kami tidak perlu untuk melakukan reservasi. Setelah mengobrol cukup panjang dengan Bang Iwan, lalu kami diantar menuju area camping. Jadi, untuk di Cidahu Camping Ground ini terdapat beberapa blok camping, dan kami memilih untuk camping di Blok Damar. Bisa dibilang Blok Damar ini menjadi salah satu tempat favorit, karena view-nya yang sangat indah. Bila cuaca cerah, Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango, serta kota Sukabumi akan terlihat dengan jelas. Di Blok Damar ini pula tersedianya sewa listrik dan wifi. Jujur saja, tempat ini sangat mendukung bagi kami sebagai pegawai kantoran yang mana kami bisa bekerja sambil berlibur. Seusainya mengurus registrasi dengan Bang Iwan, kami langsung membagi tugas. Raffi dan Bang Paas mendirikan tenda, Afifa dan Cemimi bagian memasak, lalu saya sendiri bagian dokumentasi. Ya, sesekali saya membantu yang lainnya juga. Seusainya, kami lalu makan bersama. Makan bersama kali ini dengan background pemandangan alam adalah hal yang sangat saya rindukan sekali. Setibanya malam, dengan diiringi angin dan gerimis dan syahdu, kami berkumpul di bawah naungan tenda, sambil berbincang dan bercerita mengenai asmara atau percintaan di antara kami. Ceritanya bermacam-macam. Ada yang awalnya satu trip bareng, yang tidak disangka-sangka kini menjadi jodohnya. Memang benar kata orang-orang, jodoh tidak ada yang tahu. Jika sudah waktunya, Tuhan punya banyak cara untuk mempertemukan siapa jodoh kita. Maka dari itu bersabarlah, terus pantaskan diri sampai menjadi seseorang yang menurut Tuhan sudah pantas untuk dipertemukan. Lalu, ada yang sekali setia menunggu seseorang hampir 11 tahun lamanya, tetapi yang ditunggu sudah sah dimiliki oleh orang lain. Bisa dibilang kena PHP. Tetapi menurut saya pribadi, PHP atau pemberi harapan palsu itu tidak ada. Mungkin dari kitanya saja yang terlalu banyak berharap. Bukankah manusia hanya dapat bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusianya? Kemudian menyambung cerita lainnya, ada yang sudah lama sekali memendam rasa suka kepada seseorang, tetapi hanya sebatas sebagai pengagum rahasia, padahal punya sayang yang luar biasa. Saran saya, ya lebih baik diungkapkan saja, jangan cuma disimpan. Karena keasikan bercerita sana-sini, kami sampai lupa kalau sudah tengah malam. Ya sudah, kami semua lalu menyegerakan untuk beristirahat. Ada dua pilihan hidup di pagi hari, kembali tidur untuk melanjutkan mimpi, atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Selamat pagi. Pada pagi harinya, saya, Raffi, dan Cemimi menikmati indahnya mentari terbit dari lembah Damar ini. Saya rasa sangat sayang sekali bila melewatkannya begitu saja.
Selepas menikmati sunrise, setelah itu kami langsung melakukan beres-beres dan melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Dalam perjalanan kembali ke rumah, jujur, yang tadinya kami bersenang-senang dengan bercamping ria, setibanya di Jakarta kembali, kami merasa sangat sedih. Karena saya, Raffi, dan Camimi baru saja di-cut atau diputus hubungan kerja dari tempat kami bekerja. Makanya, kami menghibur diri ini dengan melakukan camping bersama. Ya tidak lain dan tidak bukan, untuk sedikit menghilangkan rasa kesedihan yang kami rasakan. Ya namanya juga di kehidupan ini, pasti ada kesedihan dan ada kebahagiaan. Di antara kita, pasti akan merasakan sedih ataupun bahagia, karena semua perasaan tersebut merupakan ungkapan hati dalam perjalanan hidup. Saat ada kebahagiaan, maka di situ akan ada kesedihan. Saat ada kesedihan, maka di situ akan ada kebahagiaan. Begitupun dalam proses kehidupan, tidak selamanya kita akan berada di puncak dengan kesedihan dan kebahagiaan terus-menerus. Kalau boleh mengutip dari kata Bapak Andre Taulani dalam podcastnya Gilang Dirga, hidup itu bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nggak selamanya kan kita akan sedih terus, atau nggak selamanya kita akan bahagia terus. Semua itu adalah hal yang wajar, dan semua manusia pasti pernah mengalaminya. Sebuah kesedihan akan menjadi alasan mengapa rasa bahagia itu bermakna, dan sebuah kesedihan pula menjadi alasan di mana manusia akan kuat untuk menuju kebahagiaan dalam kehidupan. Saya rasa cukup sekian jurnal singkat episode ke-6 ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan bagikan video ini bila mana di video ini bermanfaat buat kalian. Akhir dari saya, mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.